Awal dibentuknya produksi sasirangan di SMK 1 Martapura itu pada tahun 2017 atau tepatnya pada bulan Desember 2017. Saat itu SMK Negeri 1 Martapura mendapatkan bantuan keunggulan wilayah dari pemerintah pusat atau Kemendikbud. Nah, dari program bantuan tersebut ada beberapa kegiatan yang mana salah satunya pembuatan sasirangan. Nah, kemudian pada tahun 2018 itu ada edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa setiap SMK itu harus ada eskul atau ekstrakurikuler membuat produk keunggulan wilayah tadi. Nah, yang mana sasirangan. Nah, jadi dari situ juga SMK 1 Martapura membentuk ekstrakurikuler produk sasirangan. Kita awalnya lumayan susah juga karena berbasis proses kan, maksudnya ada runtutan langkah-langkah dalam pembuatan sasirangan tersebut. Jadi ya sempat anggota eskul itu ada yang langsung berhenti juga karena tidak kuat dengan prosesnya itu tadi. Jadi untuk tahapan pembuatan sasirangannya tersebut, itu yang pertama adalah membuat motif di kain. Nah, jadi kalau untuk tahapan memotif, kita menggunakan spidol. Kenapa harus spidol? Karena saat nanti proses mencelupnya, si spidol ini akan luntur. Jadi tidak akan meninggalkan bekas. Beda kalau misalkan kita menggunakan pensil, itu takutnya apabila warna cerah yang dihasilkan, itu nanti masih akan kelihatan atau masih membekas. Nah, jadi kita menggunakan spidol. Kemudian tahapan kedua adalah proses menjelujur atau menjahit pada bagian motif. Nah, bedanya antara sasirangan dengan ada istilah tekstil lainnya yaitu tie-dye. Itu kalau untuk sasirangan dia di bagian jelujurnya ini atau jahitannya ini. Karena hampir sama seperti pembuatan tie-dye, cuman bedanya untuk sasirangan itu berada di motif jelujurnya ini, karena nanti akan menghasilkan putih-putih seperti ini. Kalau di tie-dye itu tidak ada, jadi itu perbedaannya. Kita menggunakan biasa disebut benang jeans karena dia tebal, kemudian juga 2 lapis, supaya saat proses nanti yang ketiga atau menyisit itu tidak putus. Nah, jadi setelah dijulujur semua motifnya akan dilakukan tahapan ketiga yaitu proses menyisit atau menarik benang jelujur tadi sampai tidak ada terlihat benangnya lagi. Jadi sampai bahasa Banjarnya itu sampai pisit atau sampai kuat. Jadi untuk kunci di pembuatan sasirangan justru bukan di proses pencelupan tapi proses menyisit. Jadi kuncinya di sini, tahapan ketiga. Iya, tahapan ketiga. Yang pertama memotif, yang kedua menjelujur, yang ketiga menyisit. Karena apabila sisitannya tidak kuat atau masih longgar, itu nanti hasil motif yang dihasilkan itu tidak jadi. Atau yang putih-putihnya khasnya sasirangan itu tidak muncul. Nah, setelah selesai disisit, maka proses selanjutnya atau yang keempat adalah pencelupan. Pencelupan itu ada 3 jenis sebenarnya, yaitu pewarna panas, pewarna dingin, dan pewarna campuran. Pewarna yang teknik campuran itu ada air panasnya, kemudian dicampur air dingin, tapi yang lebih banyak. Jadi kalau untuk pewarna campuran ini harus yang pencelupannya yang banyak, yang misalkan 10 potong. Nah, jadi kalau pewarna campuran itu harus banyak kain yang dicelup. Tapi kalau untuk pewarna panas dan pewarna dingin masih bisa kita mau mencelup satuan atau per lembar.
Bedanya pewarna panas dengan pewarna dingin di suhu air yang digunakan. Jadi kalau untuk pewarna panas itu benar-benar air yang mendidih, kemudian dicampur pewarna dan kemudian dicelupkan kainnya. Tapi sebelum dicelupkan ke pewarna, kain yang sudah siap celup tadi dicelupkan dulu ke larutan TRO atau bisa diganti menggunakan deterjen. Itu fungsinya untuk menghilangkan zat-zat kimia yang ada di proses penyempurnaan kain tersebut. Jadi biasanya kalau kain itu baru, dia pasti kalau dari pabrik ada bekas-bekas atau sisa-sisa hasil penyempurnaan tekstil istilahnya. Nah itu harus dinetralkan dulu supaya warna bisa menyerap atau bisa masuk dengan maksimal. Jadi dinetralkannya dengan larutan TRO atau bisa menggunakan deterjen. Nah, setelah dicelupkan ke deterjen, baru siap untuk dicelupkan ke pewarna. Sebenarnya untuk pewarna sasirangan ada dua. Yang membedakannya adalah pewarna alam dengan pewarna kimia. Jadi kalau dari segi harga pewarna atau harga bahan baku jelas lebih murah pewarna kimia. Dan itu juga gampang didapat. Karena juga kebutuhan untuk mencelup satu lembar kain misalkan, itu hanya sedikit. Sedangkan kalau untuk pewarna alam, kebutuhan untuk mencelup satu kain itu juga lumayan banyak. Jadi kalau untuk pewarna alam agak sulit di bahan baku alam tersebut. Nah, untuk pewarna alam ini kan bahan bakunya lumayan susah untuk dicari dan juga warna-warnanya sedikit terbatas. Seperti contohnya serbuk ulin. Itu menghasilkan warna merah kecoklatan, atau juga misalkan tanaman indigo vera. Itu menghasilkan warna biru pokoknya biru kebiruan. Jadi warna-warnanya agak terbatas. Beda kalau misalkan pewarna kimia, dia berbagai macam warna bisa. Kan pemberian warna ini kan melalui proses pencelupan. Nah, artinya kan kain tersebut dicelup ke dalam pewarna. Tapi misalkan kita pengen kain tersebut misalkan lebih dari 3 warna atau misalkan banyak warna sampai 7 kan Kak. Nah, itu susah kalau misalkan sampai 7 kali pencelupan. Jadi biasanya kain itu ditaruh di penyaring seperti itu. Nah, kemudian pewarnanya yang ditetes sebanyak-banyaknya supaya menyerap ke kain. Atau misalkan hanya pemberian warna di bagian tertentu yang hanya sedikit. Nah, misalkan kayak batas-batas mana yang perlu dikasih warna, itu kan tidak perlu dicelup, tapi cukup dicicir. Jadi dicicir itu pewarnanya dimasukkan ke dalam botol, kemudian ditetes-tetes di bagian yang mau dikasih warna itu tadi tuh. Setelah dicicir itu dibilas dulu supaya istilahnya si kain sasirangan ini bersih, bebas dari sisa-sisa pewarna. Jadi sebenarnya kalau misalkan kain sasirangan ini pertama kali dicuci atau maksudnya setelah dipakai kemudian dicuci itu ada luntur warna, itu sebenarnya bukan kainnya luntur, tetapi kayak sisa pewarnanya itu yang masih ada gitu. Jadi kalau sudah proses pewarnaan atau pemberian warna itu sudah selesai, setelah itu dibilas kan, jadi yang langkah terakhir itu mendedel atau membuka jahitan. Untuk jenis pewarna kimia tadi juga ada beberapa tingkatan harga yang mana mempengaruhi kualitas. Jadi ada yang memang tingkatan harganya murah dan ada yang lebih mahal. Perbedaannya jelas di tingkat ketahanan warna. Jadi sasirangan yang menggunakan pewarna yang lebih murah memang lebih cepat luntur atau lebih cepat pudar. Untuk bisa atau untuk hafal dengan proses pembuatan sasirangan, itu memang harus benar-benar memiliki mental yang kuat. Karena saat proses dari awal memotif sampai mencelup,
itu ya ada merasakan sakit saat menyisit, kemudian ada saat merasakan panas saat mencelup warna panas. Nah itu kalau misalkan tidak ada mental kuat, ya biasanya siswa lama-lama berhenti. Sasirangan ini kan salah satu keunggulan wilayah Kalimantan Selatan, yang mana juga merupakan warisan budaya. Harapannya untuk siswa-siswa atau generasi muda itu dengan dikenalkannya proses pembuatan sasirangan itu agar mereka dapat melestarikan warisan budaya kita, Bandungan Kalimantan Selatan. Kemudian nanti misalkan mereka setelah lulus ingin langsung membuka atau mencoba usaha sasirangan kan udah punya ilmu-ilmu dasarnya lah.